Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di Story Simple Truth of Youth. Jadi story kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Biasanya kan habis Paskah gitu identik sama kayak doa kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta. Iya. Nah kali ini kita mau bahas tentang apa? Bahas tentang Roh Kudus. Tapi sebelum kita bahas, kita mau minta maaf teman-teman karena sebulan yang kemarin kita gak bisa nemeni teman-teman, kita gak bisa upload video karena satu dan lain hal. Jadi kita kembali lagi hari ini, kita ketemu lagi di Story dengan kami, dengan saya, dengan Kak Jen, dan dengan satu lagi narasumber kita, Tante Desi. Kak Desi bukan ya? Oh, Kak Desi. Jangan, Tante aja. Selamat sore, pagi, siang, Tante. Selamat sore, pagi, siang juga. Ya, Sore, okay. kayak tadi yang kita bilang kita mau bahas tentang Roh Kudus. Ya, lanjut langsung aja ya. Siapa sih Tante Roh Kudus itu? Langsung Siapa nembak ya? gitu. Langsung, ya bentar langsung tembak. Oke, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, berarti secara otomatis kita mengakui doktrin Tritunggal ya. Ya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan kalau ada orang yang menolak doktrin Tritunggal, dan kalau menolak ya berarti otomatis tidak mengakui Roh Kudus kan? Ya. Ya. Dan kalau ditanya siapa Roh Kudus itu, maka kita tahu Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Ya, kita tahu Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4 itu adalah cerita tentang Ananias dan Safira yang mendustai Roh Allah. Saya bacakan Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Nah, di situ ceritanya Ananias dan Safira itu mereka sudah berjanji akan mempersembahkan hasil penjualan tanah, tetapi kemudian mereka mendustai. Mendustai itu bukan cuma sekedar bohong, tapi dusta itu ada unsur tipu muslihat. Ya, ternyata yang diserahkan enggak semua, tapi ngakunya semua. Ayat 3, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Perhatikan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Padahal di atas tadi Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Di bagian bawah dikatakan engkau mendustai Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah sendiri, ya. Ketika Petrus di sini menegur Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau mendustai Allah. Berarti memang Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus juga Alkitab memaparkan Roh Kudus itu punya atribut-atribut kealahan, karakteristik kealahan. Ya, jadi bukan lantas wah Roh Kudus ini diaku-akukan sebagai Allah, bukan. Karena memang dia sendiri, Roh Kudus sendiri juga, ya karena dia Allah, maka karakteristiknya, ciri-cirinya adalah ciri-ciri Allah. Apa itu? Yang pertama, maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8, ini ada banyak ayat, saya bacakan ya. Mazmur 139 ayat 7, di situ dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Perhatikan, di langit. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Berarti Roh Kudus itu omnipresent, maha hadir. Dan yang maha hadir itu kan cuma Allah. Ya. Ketika Roh Kudus maha hadir berarti memang dia adalah Allah. Ya, terus yang kedua, karakteristik yang kedua adalah maha tahu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 itu dengan jelas sekali Alkitab mengatakan,
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh, yaitu Roh Kudus, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Di sini dikatakan Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti Roh Kudus itu maha tahu. Dan karakteristik ini menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kemudian yang ketiga, maha kuasa. Wah, kalau ini ayatnya udah banyak banget di Alkitab ya. Memang Roh Kudus itu maha kuasa. Bahkan dalam awal itu dikatakan ketika penciptaan, bumi belum berbentuk dan kacau, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu kemudian Tuhan berfirman dan Dia mencipta. Ya, kekuasaannya itu tidak terbatas. Dan Roh Kudus itu adalah sesosok pribadi. Ya, jadi ada orang yang mengatakan Roh Kudus itu kuasa. Jadi lebih kepada tidak berwujud. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan Roh Kudus itu merupakan satu pribadi. Artinya kalau pribadi itu, Roh Kudus itu punya kehendak, punya perasaan. Dia dapat dilukai, dia dapat didustai, dia dapat dihujat. Dan itu tentu mendukacitakan Roh Kudus. Tetapi rupanya Roh Kudus itu bisa sedih. Ya, dia bisa, Alkitab mengatakan jangan kamu mendukacitakan Roh Kudus Allah. Jadi ternyata Roh Kudus itu, dia punya perasaan ya. Bukan cuma sekedar kuasa untuk bermujizat begini begitu, enggak. Tetapi dia itu sesosok pribadi. Dan Roh Kudus juga berpikir dan mengetahui. Tadi kita sudah baca ayatnya ya dalam 1 Korintus 2 ayat 10 ya. Siapa yang mengetahui pikiran yang tersembunyi dalam diri Allah selain Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu tahu, dia punya akal budi ya. Walaupun akal budinya jangan disamakan dengan akal budi manusia. Beda ya, dia berpikir, dia mengetahui, dia dapat berduka dalam Efesus 4 ayat 30 tadi sudah disebutkan bunyinya, janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah. Jadi rupanya Roh Kudus itu bisa dibikin sedih ya. Terus Roh Kudus juga berdoa syafaat bagi kita. Roma 8 ayat 26 di situ dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa kepada Allah. Tetapi Roh Kudus itu turut berdoa bersama-sama dengan roh kita kepada Allah. Ya, dia ikut menopang. Ntar ada ada pembahasan tersendiri. Apa toh peranan Roh Kudus? Pentingnya apa sih Roh Kudus itu ya? Buat hidup kita orang percaya. Kok nyinggungnya setahun sekali? Sebenarnya sih enggak loh. Enggak, kita nyinggungnya enggak cuma setahun sekali ketika Pentakosta ya. Tetapi memang kalau Pentakosta itu merupakan hari besar. Momennya. Jadi memang momennya untuk memperingati ya. Untuk memperingati. Tetapi karya Roh Kudus sendiri kita rasakan dalam setiap hari itu, keseharian kita itu nyata banget. Ya, apalagi ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, mengingatkan kita akan firman Allah ketika kita sedang lemah, terus juga ketika menegur kita lewat hati nurani, kamu nggak boleh kayak gitu, itu bukan anak Allah. Terus kita pelah sadar, iya Tuhan. Nah itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Terus Roh Kudus juga membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh Kudus juga punya kehendak. Kehendak Roh Kudus tidak bisa bertentangan dengan kehendak Allah Bapa dan kehendak Putra. Enggak bisa. Wong Allahnya itu satu kok. Ya. Tritunggal itu memang 3 pribadi tetapi semuanya itu satu. Jadi jangan dibayangkan 3 pribadi ini seperti best friend gitu, enggak, beda ya. Best friend itu bisa punya kesenangannya berbeda-beda. Best friend itu bisa terpisah.
Tapi Tritunggal Allah itu enggak loh, bukan best friend ya. Roh Kudus adalah Allah, dan sebagai Allah Roh Kudus betul-betul berfungsi sebagai penolong, penghibur, penasehat. Itu kan Yesus janji ketika dia mau naik ke surga. Dia bilang, jangan sedih ya, jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Jadi siapakah penolong yang lain? Yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus ini Allah sendiri, maka dia betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Kok saya pakai kata berfungsi ya? Maksudnya betul-betul bisa memainkan perannya dengan baik karena dia adalah Allah sendiri. Ya, jadi dia bukan, waduh kok nggak bisa ya, tunggu saya tak lapor sama bos. Itu kan kalau malaikat kan bawahan ya. Kalau malaikat kan ya bawahan. Jadi kalau dia nggak bisa, malaikat juga tidak berhak membuat keputusan sendiri, nggak boleh dong. Harus keputusan dari Allah. Lah kalau Roh Kudus kan bukan malaikat. Ya, jadi dia punya kehendaknya. Apa kehendak Roh Kudus? Sedikit bocoran dalam peran Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu memberikan karunia rohani kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau bicara tentang karunia rohani, kita nggak bisa, Tuhan itu orang kok punya karunianya banyak, saya kok cuman satu aja bagian doa. Kalau yang sono kok karunianya menyanyi, khotbah, wah bagian tampil-tampil. Yang sini kok bagian doa, ini loh bagian gak kelihatan. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa terus protes. Enggak ya. Roh Kudus itu sudah memberikan sesuai dengan yang dia kehendaki dan itu sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi jangan dijauhkan dari iri hati, tetapi mari kita mengucap syukur sebab ini Allah sendiri yang kasih. Dan ketika Allah kasih kepada kita, itu Tuhan gak cuman kasih ya nih ya, kamu saya kasih talenta, kamu saya kasih karunia, kembang no. Kalau nanti gak kok kembang no, kowe tak tuntut tak seneni, enggak, Tuhan gak kayak gitu. Roh Kudus itu betul-betul ketika kita berserah, dia betul-betul akan memaksimalkan potensi kita sehingga kita itu bisa betul-betul karunia yang tadinya misalnya cuma satu, ini bisa berkembang bukan untuk diri kita tetapi untuk pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat. Nah itu tujuan karunia. Kalau kita mau berserah sama Roh Kudus, dia itu akan dorong kita apa toh melebihi batas yang manusia bisa lakukan ya. Ini ngomongnya kayak mana-mana ini udah ini ya. Ya deh kalau ditanya siapakah Roh Kudus, ya dia adalah Allah sendiri. Oke. Berarti ini ngambil kesimpulan kalau dalam kesatuan Tritunggal itu Roh Kudus itu Tuhan ya Tante? Iya betul. Roh Kudus itu betul. Tuhan dan ini ada salah satu pertanyaan ya mungkin cukup lama ada di kepala saya. Oh iya. Bahkan sebelum kita bahas ini, sebelum ada story, saya sudah bertanya-tanya tentang ini. Jadi kan kalau secara garis besar itu, ini sepahamnya saya, Tante. Di dunia ini itu ada 3 masa. Ada masanya Allah Bapa, yaitu perjanjian lama. Terus Yesus lahir, ada masanya Yesus. Dan kayak yang kita sekarang ini di masanya Roh Kudus. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, terus kan Roh Kudus itu mulai eksis apa ya? mulai ada gitu. Iya. Mulai ada gitu pas Pentakosta. Nah, di pas masanya Allah Bapa sama Tuhan Yesus itu, terus Roh Kudus di mana? Dan ngapain? Iya. Nganggur-nganggur tunggu giliran. Enggak. Oke. Pertama, ketika tadi Semi bilang ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Nah, sekali lagi itu enggak salah ya. Tapi itu penafsiran. Jadi yang menyebut ini zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus itu manusia. Allah sendiri tidak pernah berkata
Alkitab juga nggak ngajarin ini zamanku gitu kata Allah Bapa. Kemudian setelah Yesus turun ini zamanku gitu, enggak ya. Tetapi penafsir itu bikin tafsiran semacam itu juga ada alasannya. Jadi bukan asal ngecap aja, enggak. Karena memang ada alasannya. Itu kan peta zaman, zaman Allah, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, ketika ini zaman Allah, ini zaman Bapa dan zaman Anak, Roh Kudusnya di mana? Begitu ya. Kita harus paham bahwa yang namanya Allah Tritunggal itu dari awal. Yeah. Bukan nongol di bagian akhir sesuai giliran, itu bukan ya. Tetapi Allah Tritunggal itu bahkan ketika sebelum dunia dijadikan pun ya sudah Tritunggal. Ya. Dan tidak bisa lantas aduh ini yang kerja Bapak dulu deh gitu ya, yang repot-repot dulu. Anak belum nongol, enggak bisa seperti itu. Allah Tritunggal itu selalu bekerja bersama dan begitu harmoni, begitu seiringan dalam segala hal yang mereka lakukan, dalam segala hal yang Tuhan lakukan, tiga pribadi ini selalu terlibat. Ya, jadi kalau ditanya di mana Roh Kudus pada zaman Bapa, zaman Anak, ya sudah ada. Ya bersama dengan Bapa, bersama dengan Anak. Sekali lagi yang menyebut itu zaman Bapa, zaman Anak itu manusia. Ya. Walaupun para teolog itu menyebut itu zaman Bapa, itu kan karena ada alasannya memang. Yeah. Kenapa dikatakan zaman Bapa? Karena memang itu adalah era di mana banyak peristiwa Alkitab. Nah, itu yang jadi tanda kan peristiwa Alkitab di mana Allah itu Bapa berperan sebagai pencipta. Yeah. Berperan sebagai Allah yang kesannya dicari oleh manusia. Ya. Sementara zaman Anak dalam peta zaman itu ditandai mulai dari pengorbanan Ishak Abraham. Ketika Abraham mengorbankan Ishak sampai Yesus Kristus. Nah, itu dikatakan zaman Anak. Kenapa? Karena setelah masa itu mulai berlakulah yang namanya korban. Penyembelihan ya. Darah. Nah, itu kan itu di situ dikatakan zaman Anak. Sekali lagi ini yang bikin nama ini zaman Anak itu manusia, ya. Lalu kemudian masuk zaman Roh Kudus. Nah, itu adalah era di mana Pentakosta, gereja mula-mula itu. Dan sampai kita di sini dikatakan kita hidup di zaman Roh Kudus. Ya, saya tidak memprotes pendapat para teolog itu. Ya memang. Ya. Tetapi jangan lantas kita pahami bahwa sekarang zaman Roh Kudus Yesusnya nganggur. Ternyata enggak ya. Ternyata Yesus di surga pun dia tetap berdoa syafaat untuk kita, dia menyediakan tempat untuk kita. Lah Bapak ngapain dong? Bapak nganggur. Ternyata enggak kan. Enggak bisa. Cuman ya dua yang kerja anak buah begitu, bukan ya. Ketika Yesus menyediakan tempat, ketika Roh Kudus membimbing kita, itu Bapa juga menyatakan dirinya kepada setiap kita. Ketika oknum Tritunggal itu senantiasa bekerja bersama. Ya. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja. Jadi kalau Semi misalnya tanya, itu Roh Kudusnya di mana? Ya sama. Ya, bersama dengan Bapa, bersama dengan Anak. Kenapa saya sebut Anak? Karena waktu itu belum turun dengan nama Yesus, ya, karena dia masih berwujud firman. Baru kemudian setelah masuk dalam Yohanes 1, Matius, mulai bukaan Injil itu, di situ dijelaskan firman itu menjadi manusia. Ya, begitu Sam. Ya. Jadi. Dan kalau direnungin pun, kadang kita doa pun kita nyebut Allah Bapa, Tuhan Yesus sama Roh Kudus pun di tempat yang beda-beda ya, Tante, secara spontan tuh. Jadi barusan saya ngerenungin juga, jadi nggak bisa juga kayak kita bilang hari ini berarti zamannya Roh Kudus, kita doa berarti sama Roh Kudus terus gitu, enggak ternyata. Kadang kita doa ya Allah Bapa, kadang ya kepada Allah, ya kita nyebut Allah mah Allah, kita nyebut Tuhan ya Tuhan, Yesus. Iya.
Itu Roh Kudusnya nggak iri kok. Ya. Saya sempat mikir gitu Tante. Enggak. Iya. Oke. What's next? Tante kan Iya. biasanya setelah kenaikan Yesus ada kayak doa kepenuhan Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus tuh saat kita lahir udah ada atau kita tuh harus minta sendiri? Oke. Kalau berbicara kapan Roh Kudus mulai mendiami hati kita, nah ini ada batasannya. Batasannya adalah ketika kita bukan mulai ketika kita lahir, tetapi ketika kita lahir baru. Dalam artian ketika kita mulai bertobat dan mulai kenal Yesus. Ya, ketika kita mulai mengundang, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ngundang Yesus kan Roh Kudusnya pasti datang, ya. Nggak bisa kita ngundang Yesus, Roh Kudus nggak datang, nggak bisa, ya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bagaimana kalau saya ini, misalnya nih ya, saya nggak kenal Yesus, saya nggak percaya Yesus. Pertanyaannya, kalau saya nggak percaya Yesus, saya ngakuin Roh Kudus nggak? Enggak. Nah kalau saya enggak mengakui Roh Kudus, apakah Roh Kudus bekerja dalam saya? Ya enggak. Berarti roh siapa? Ya roh manusia saya kan. Ayub 33 mengatakan nafas Allah yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Roh Allah memberikan kehidupan. Jadi aku hidup karena nafas Allah. Tetapi kan Tuhan memang memberikan kepada setiap manusia roh manusia sendiri, betul ya? Iya. Kita kan punya roh kan? Ketika kita mati nanti kan terus roh kita ini yang menghadap ke tahta Allah, menghadap ke pengadilan Tuhan. Surga apa neraka, nah itu kan roh kita. Ketika saya tidak kenal Yesus, ya saya hidup dengan roh manusia saya. Tidak dipimpin Roh Kudus, tidak. Kalau saya tidak kenal Yesus, kalau saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti saya tidak merasakan tuntunan Roh Kudus. Tidak. Tapi kok ada ya orang yang gak kenal Tuhan tapi orangnya baik. Nah, itu ntar kita masuk ya. Itu peran kerja Roh Kudus di dunia. Roh Kudus memang punya apa namanya? Kalau dibilang bukan tugas ya, Roh Kudus memang punya, yaitu seperti yang Yesus katakan, ia akan menginsafkan dunia. Jadi Roh Kudus menuntun manusia yang mau dituntun dengan hati nurani, lewat hati nurani. Buat mereka yang di luar Kristus, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan memakai hati nurani yang untuk menyuruh mereka berbuat baik. Tapi kan tetap aja ada orang yang sudah dikomando, dituntun untuk berbuat baik tetapi ngeyel. Enggak mau. Ada. Orang sudah lahir baru juga bisa. Sudah diarahkan oleh Roh Kudus. Lah terus bedanya apa nih nanti ya? Nanti kita akan lihat atau kapan-kapan deh. Bedanya apa orang yang di luar Tuhan dengan sama orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh, itu jelas berbeda sekali. Kalau kita bicara masalah Roh Kudus ya, kita bicara masalah Roh Kudus, kerjanya Roh Kudus, bergiatnya Roh Kudus, upreknya Roh Kudus, itu jelas berbeda sekali. Nah itu kelihatannya nanti di situ. Ya. Tapi kalau ditanya, ketika kita lahir, apakah kita sudah punya Roh Kudus? Maksudnya Roh Kudus sudah memenuhi kita. Ketika kita lahir, belum. Ketika kita lahir baru Roh Kudus memenuhi kita. Ya. Terus salah satu tanda dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Nah ini seringkali kalau kita mau jujur nih, ada banyak salah kaprahnya di sini. Orang bilang Roh Kudus adalah bahasa lidah itu. Nah itu ada juga orang yang beranggapan seperti itu. Jadi ketika ibadah, menghadiri sebuah ibadah, terus ibadahnya ini kok liturginya kok kayak gini ya. Terus orang yang belum dewasa rohani, dia bisa ngomong, wah nggak ada Roh Kudusnya.
Nah, padahal itu sebuah pemahaman yang salah, ya. Roh Kudus itu tidak ditentukan lewat bahasa lidah. Apakah Yohanes Pembaptis berbahasa lidah? Tidak. Lah Yesus sendiri nggak berbahasa lidah. Ya, saya pernah ditanyain sama teman saya. Dia dari aliran yang memang pernah kecewa dengan orang yang berbahasa lidah tetapi sombongnya luar biasa. Jadi rupanya karena dia kecewa terus dia pakai itu, Yesus sendiri kan nggak berbahasa lidah gitu ya. Terus, tapi ini kalau udah bicara bahasa lidah ini pembahasannya beda nih, beda topik nih ya. Karena bahasa lidah itu adalah salah satu tanda seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan satu-satunya tanda, salah satu tanda orang itu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi bahasa lidah sendiri itu kan bukan Roh Kudus. Jadi tolong dibedakan, ya. Kok Yesus kok nggak berbahasa lidah? Ya kan waktu itu memang Roh Kudus belum menyatakan dirinya sebagai roh yang hadir, sebagai roh yang mengurapi, yang bekerja, yang memperlengkapi murid-murid Yesus untuk menginjil. Itu sebabnya perhatikan Yesus sendiri juga enggak terus lantas mentang-mentang ya, mentang-mentang dia Tuhan. Enggak cuman pasukan surga dipanggil, bahasanya pun dia pakai bahasa surga, begitu kan? Mana ada orang ngerti? Ya enggak ada ngerti, ya. Jadi kalau dibilang ada orang yang ngomong, kok Yesus sendiri enggak berbahasa roh? Ya karena memang belum waktunya. Kapan waktunya Roh Kudus itu diutus oleh Allah? Ya setelah Yesus naik ke surga. Itu kan Yesus sendiri yang bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yaitu yang memang digenapi terjadi pada Kisah Rasul 2 di loteng Yerusalem Pentakosta. Tetapi bukan berarti sebelumnya Roh Kudus nggak ada. Bahkan Daud sendiri kan sudah berteriak ketika dia jatuh dalam perjinahan dengan Batseba. Daud berseru, jangan ambil rohmu dariku. Walaupun Daud tidak berbahasa lidah, tetapi dia tahu Roh Kudus itu ada. Dan Roh Kudus itu berdiam dalam dirinya. Daud tahu sekali. Ya. Oke, jadi seperti itu batasannya. Ya. Saya harap nggak bingung. Berarti Roh Kudus itu harus dipanggil lewat hidup baru itu ya. Bukan dipanggil apa? di apa ya? Buat kita. Iya benar. I know. Aku nangkap. Ya gitu. Betul. Sebab Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ya. Jadi Alkitab mengatakan Roh Kudus itu akan menyampaikan apa yang firman yang telah kamu dengar dari aku, kata Tuhan kan, kata Yesus kan gitu. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Lah kalau kita nolak Yesus ya dari mana Roh Kudus itu mau main dobrak, main terobos kayak maling, kayak rampok gitu kan, enggak. Ya, jadi Roh Kudus itu roh yang lembut, penuh kasih karunia. Oke. Terus selanjutnya berarti kalau kita mau kenal sama Roh Kudus, kalau kita mau dipenuhkan sama Roh Kudus itu caranya gimana Tante? Kalau mau kenal sama Roh Kudus ya ajak kenalan. Halo. Halo. Saya mau sampaikan penjelasan ini dalam bahasa yang paling mendasar saja, paling sederhana saja, ya. Sebab kadang memang sebagai anak Tuhan kita juga suka cari bagaimana caranya, gitu kan ya. Maksudnya teoritisnya itu loh, step by step, ya, langkah seperti misalnya bagaimana hidup oleh Roh Kudus. 1, caranya begini dulu, kemudian 2, pencet power on, 3, pencet apanya lagi, itu kan. Kita manusia emang suka kayak gitu. Tetapi satu hal
yang kudu kita aware, kudu kita ngerti, Roh Kudus itu bukan mesin. Yang ketika setelah prosedurnya dipenuhin, kok ternyata Roh Kudusnya nggak datang-datang ya, gitu ya. Padahal maksudnya kita belum bahasa lidah, gitu kan maksudnya. Kok saya sudah minta karunia bahasa lidah, kok nggak dikasih, kok Roh Kudusnya kok nggak datang-datang ya, kok Roh Kudusnya kok nggak menuin saya ya. Kita mau belajar dari hal yang simple banget, sederhana sekali. Kalau kita mau mengenal Roh Kudus, sederhana banget. Satu aja, lakukan firman Tuhan. Satu aja deh. Kebanyakan soalnya dari orang Kristen, anak-anak Tuhan, khususnya yang aliran karismatik, terkadang yang dikejar itu bahasa lidahnya. Dan bukan seperti itu. Ketika kita mengejar bahasa lidah, terus kalau udah kenapa sih? Kebanyakan yang saya lihat, dengan tidak mengecilkan makna bahasa lidah ya, tidak. Saya menghargai, saya sangat menghormati. Aku nggak berani macam-macam. Kalau ini sudah nyangkut tentang Allah. Dengan tidak mengecilkan makna bahasa lidah, tetapi seringkali sungguh sangat disayangkan piciknya manusia kalau sudah dapat bahasa lidah, sudah dapat pengalaman supranatural, sudah dapat penglihatan, sudah dapat karunia-karunia yang lain, cenderungnya itu jumawa, cenderungnya tinggi hati. Padahal kalau kita mau jujur, tinggi hati itu enggak Roh Kudus banget. Itu sebabnya kerinduan saya, kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang di rumah juga, kita jangan sampai keliru. Kalau ditanya gimana caranya kita kenal dengan Roh Kudus, sederhana satu aja, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Pengalaman saya sendiri nggak mau kebanyakan teori. Karena dengan banyaknya teori seperti Amsal katakan, pengkhotbah katakan, banyak belajar itu melelahkan. Gak usah kebanyakan teori, udah pokoknya satu langkah demi langkah, kemanapun kita jalan, ke sekolah, ke rumah, ke tempat kerjaan, main ke rumah teman, naik motor, pokoknya dalam setiap satu langkah yang kita lakukan, ikut firman Tuhan aja, lakukan firman Tuhan aja. Di satu sisi saya tidak mencela, tetapi ini pun berbahaya. Ada orang yang begitu terobsesi, kepingin banget dengar suara Roh Kudus. Saya ini anak, Roh Kudus itu Allah, Bapak saya. Kalau saya kepingin dengar suara Bapak, saya nurut aja, Bapak pasti ngomong. Dia pasti menyatakan, gak usah geger, Pak ayo toh Pak, ngomong toh Pak, gimana sih Pak, lu suruh ngomong apa? Yuk kita percaya aja, sebab saya juga pernah terjebak dalam hal semacam ini. Ya. Yuk kita percaya aja sama Tuhan. Kadang kita kepingin, ayo toh Tuhan, saya kepingin dengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak ngomongnya kepada kita itu lewat mimpi. Bukan secara audible, kita gak bisa paksa. Roh Kudus itu bukan mesin yang ketika kita pencet on langsung nyala, ketika kita matiin off, mati. Enggak. Dia adalah satu pribadi dan kita harus menghormati. Menghormati itu bukan berarti, gini, menghormati itu bukan berarti jaga jarak. Menghormati itu bukan berarti oh iya mari silakan, bukan loh ya. Menghormati itu bukan sungkan, beda. Sungkan itu menciptakan jarak. Tetapi menghormati adalah percaya.
Kalau kamu percaya Roh Kudus, kalau kita ini menghormati Roh Kudus, kita akan membiarkan Roh Kudus itu memutuskan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Ternyata hanya dengan melakukan firman satu demi satu. Jangan pusing dengan cara. Sebab Tuhan itu yang akan menuntun setiap kita. Roh Kudus itu roh hikmat dan wahyu. Mari kita minta. Tuhan, berikan aku roh hikmat dan wahyu supaya aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Ya udah minta aja, karena memang ada ayatnya di Alkitab, minta. Dalam Efesus, dalam Kolose, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu itu menerima roh hikmat dan wahyu. Berarti kan Paulus berdoa. Dia minta, boleh kita minta, boleh minta. Tuhan, saya minta supaya Engkau memberikan kepada saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan ketika kita sudah minta, sudah hormati Allah, berserah, percaya, doa kita didengar. Tuhan itu pasti menyatakan kehendaknya. Tuhan pasti menyatakan Roh Kudusnya. Jangan setelah berdoa terus kita kemudian mikir, caranya gimana ya? Jangan-jangan Tuhan nanti ngomong sama aku lewat suara. Jangan-jangan nanti Tuhan ngomong sama aku lewat mimpi. Wah, aku harus benar-benar dengar nih. Itu sudah manusia yang bekerja. Itu sudah hati yang terobsesi. Lepaskan. Dia itu Bapa yang penuh kasih, dia tahu apa yang paling baik buat kita. Ya. Jadi kalau mau ditanya caranya mengenal Roh Kudus itu seperti apa, udah lakukan firman Tuhan aja. Firman Tuhan yang mana, yang kan banyak. Ya udahlah tiap hari baca firman, ambil satu kan sederhana kan. Setiap hari kan kita baca firman. Setiap hari kita saat teduh, udah ya itu apa yang kita baca itu lakukan aja. Lakukan satu demi satu. Dan tanpa kita sadari, Roh Kudus itu aktif bekerja ketika kita taat. Taat ya, jangan cuma baca setelah itu lupakan. Baca, lapor, diabal, terus udah sah. Bukan, baca, renungkan, lakukan. Intinya pada melakukan. Maka nanti Roh Kudus bekerja. Justru ketika Roh Kudus bekerja, yang dia munculkan itu lebih dari bahasa lidah. Dalam artian lebih dari karunia. Yang dia munculkan adalah buah. Buah inilah kasih, sukacita, damai sejahtera, ada 9 buah roh dalam Galatia. Buah inilah yang kemudian akan dilihat orang-orang yang mencemooh Kristus. Orang-orang yang anti sama Yesus, mereka melihat apa? Bukan bahasa lidahnya. Ya apa yang mereka lihat? Buahnya. Pengendalian diri, murah hati, kebaikan, setia. Itu yang kemudian dilihat oleh orang. Dan dari situ ketika mereka melihat perbuatan baik, Yohanes 15 katakan mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Oke, seperti itu. Roh Kudus gak hanya sebatas bahasa rohnya saja, gak hanya sebatas apa ya, kayak tampilan luarnya saja. Ya, betul. Ya, ke depan mungkin kita juga akan bahas tentang karunia roh, buah-buah roh itu mungkin penting juga ya. Betul. Ya. Mungkin itu dulu Tante. Oke. Mungkin ada lagi. Ada lagi. Enggak. Minggu depan kita akan bahas lagi tentang sesuatu tentang Roh Kudus. 2 minggu lagi kita akan bahas lagi tentang sesuatu tentang Roh Kudus lagi, teman-teman. Sempat tadi dibocori beberapa hal yang akan 2 minggu lagi kita bahas. Ini aja udah kayak speechless. Udah banyak hal yang relate banget sama kehidupan aku pribadi, dan aku percaya juga buat teman-teman juga ini jadi satu hal yang pemahaman baru. Bukan hanya pemahaman tapi bisa jadi kebiasaan, jadi bisa jadi tingkah laku baru buat firman itu masuk dalam hidup kita. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, terus bisa share ke teman-teman kalian kalau
mau memberkati teman-teman kalian lewat video ini. Terima kasih Tante. Terima kasih Tante. Ketemu lagi 2 minggu lagi Tante. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless. God bless.